bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyebut firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang kedua. Sejauh timur dari barat. Tuhan sudah melupakan segala dosa kita. Dia telah membuang jauh-jauh. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar
kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Silakan, Pak. Ya, waktu dan tempat, Bapak Anfal, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Mari kita masuk dalam doa. Yesus Tuhan dan Allah kami, penebus kami, juru selamat kami, hidup kami. Kembali kami bersyukur pada sore hari ini kalau kami dapat hadir dalam ibadah Zoom Family Ministry sore hari ini atau malam hari ini, dapat berkumpul bersama untuk dapat memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu. Tidak ada kata lain selain meninggikan nama-Mu, karena Engkau yang layak menerima pujian dan hormat. Engkau yang layak ditinggikan lewat perbuatan-perbuatan-Mu yang penuh ajaib. Ketika Engkau ada di bumi, Engkau melakukan segalanya seorang diri. Sungguh besar kasih-Mu. Tidak ada kasih di dunia ini selain kasih yang telah menyerahkan nyawanya, yaitu Engkau sendiri yang Engkau telah melakukan itu. Karena begitu besar kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu lainnya yang belum hadir. Biarlah mereka yang masih dalam perjalanan, langkah-langkah mereka dipercepat supaya mereka dapat hadir untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati juga buat sarana yang dibutuhkan, baik penerangan, sinyal, audio, dan lain-lainnya. Engkau memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Salam saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Ya, malam hari ini kita akan membahas tentang apa yang di sini dikatakan persembahan yang benar sebenarnya. Jadi dalam Roma 12 ayat 1. Paulus sebenarnya menjelaskan, ya, menyampaikan tentang persembahan yang benar. Dalam Roma 12 ayat 1. Kita akan membaca bersama. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, luar biasa. Firman Tuhan, kalau kita baca di sini, kita harus mempersembahkan tubuh kita yang hidup dan yang kudus. Jadi kita dapat 3 poin di sini. Tubuhmu yang hidup dan yang kudus. Dan itulah suatu ibadah yang sejati. Dan tema malam hari ini kita membahas mengenai demi kemurahan Allah, ya. Jadi ini Paulus hanya tujuannya ingin memperingatkan, mengingatkan, ya. Ingin menyampaikan sesuatu, tapi bukan semata-mata dari dirinya, keinginannya, ya. Tetapi demi kemurahan Allah, gitu. Jadi demi kemurahan Allah. Saudaraku sekalian, kalau di sini dia di perikop pertama itu atau tema yang pertama itu dia bicara tentang persembahan yang benar. Yang menjadi pertanyaannya, kalau Paulus bicara tentang persembahan yang benar, sudah barang tentu ada persembahan yang tidak benar. Ya apa tidak? Jadi seperti yang sudah kita ketahui, ya, Paulus itu seorang Farisi, ya. Dia seorang juga ahli Taurat, ya. Dia belajar dengan seorang guru yang ternama, yang terkenal, Gamaliel. Dan dia yang dikenal cukup cerdas, ya, cukup pintar untuk sebayanya, ya, untuk di rata-rata, ya, di dalam lingkungan teman-temannya, kira-kira begitu, ya. Dia tidak kalah, bahkan dia lebih menonjol, ya. Jadi dia dipakai sama Tuhan, ya. Jadi selama hidupnya itu dia sangat begitu kental dengan hukum Taurat, dengan peraturan-peraturan, dan dia sangat ketat gitu. Persembahan yang mereka lakukan, ya, yang mereka persembahkan, yaitu banyakkan tentunya dari apa? Persembahan berupa apa? Binatang. Nah, jadi seperti domba, kambing, atau lembu, burung, ya, burung kukur atau burung tekukur, apa itu, ya, gitu. Jadi mereka mempersembahkan seperti binatang, ya, contohnya, gitu. Tetapi persembahan-persembahan itu, ya, dengan harapan membuat apa? Menyenangkan hati Allah dengan bau-bau aroma harum, ya, yang indah, gitu. Dengan harapan itu lewat persembahan itu dapat tercapai tujuannya, ya, itu. Tetapi setelah dia mengenal Kristus, ya,
persembahan-persembahan macam itu sudah tidak berlaku bagi dia. Yang dulunya dianggap indah, manis, cantik, atau apapun, ya, yang sedap apapun, semuanya terbalik, dianggap sebagai sampah setelah pengenalan akan Kristus. Jadi ada persembahan yang baru, ya, yang hidup, yaitu yang ini dikatakan, yang hidup, yang kudus, yang berkenan, dan itu merupakan ibadahmu yang sejati. Jadi di sini ada suatu transisi masa waktu, ya, ada suatu perubahan, ya, setelah dia mengalami pengenalan akan Kristus. Persembahan-persembahan semacam itu sudah tidak berlaku lagi, sehingga dia mengatakan, ya, demi kemurahan Allah. Gitu. Saudara bisa bayangin, ya, setiap persembahan itu berupa korban bakaran, ya. Itu seperti kambing, domba, ya. Saudara bisa bayangin berapa harganya per ekor. Jutaan kan, ya, kalau harga sekarang, ya. Tetapi oleh karena demi kemurahan Allah, ya, yaitu persembahan yang benar, yang sejati, yaitu tubuhmu. Ya. Kok tubuh yang dipersembahkan? Itu tubuhmu yang hidup. Ini. Yang hidup yang bagaimana? Ini yang menjadi pertanyaan, saudara sekalian. Ya. Yang menjadi satu pertanyaan, yang hidup itu yang bagaimana? Gitu. Jadi kita mengenal sebagai pengikut Kristus, ya, kita telah belajar banyak. Ya. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, hidup menurut daging, apa hidup menurut roh? Ini yang semua, ya. Jadi bukan berarti kita mempersembahkan persembahan yang mati, tidak demikian maksudnya, ya. Jadi persembahan yang hidup yaitu diri kita. Mumpung, ya sekalian, mumpung kita masih hidup, ya. Jadi kita harus bisa mempersembahkan, ya, tubuh kita yang hidup, yang kudus ini. Jadi bukan hidup yang menurut kedagingan. Jadi apa yang dilakukan di zaman Taurat, saudara sekalian, ya, mereka ibadah mereka ibadat yang bersifat jasmani, masih bersifat fisik, ya. Jadi itu satu persembahan, ya, yang supaya berkenan. Tetapi persembahan-persembahan itu baru bersifat lambang, masih bersifat lambang yang akan datang dan akan terjadi. Dan sudah terjadi saat ini, yang sudah kita alami, yaitu lewat, ya, Kristus, saudara sekalian. Jadi kita hanya mempersembahkan tubuh kita dengan tubuh yang fana ini, ya, tetapi hidup menurut roh. Kita tidak lagi menuruti keinginan-keinginan daging. Ya, memang ada satu tubuh tetapi banyak anggota. Perhatikan saudara sekalian, ya. Satu tubuh ada banyak anggota. Tidak ada satu tubuh hanya satu anggota, tapi banyak anggota, ya. Jadi ada, tentunya kita sudah tahu, ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki, ada mulut, lidah, ya. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 15. 1 Korintus, kita baca sebentar, ya. 1 Korintus 6 ayat 15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan? Sekali-sekali tidak. Jadi tubuh, ya, yang hidup dan yang kudus ini, ya, tidak tercemar dengan segala bentuk percabulan, ya. Jadi ini suatu harapan, ya, yang Tuhan inginkan supaya kita tidak hidup di dalam percabulan. Kalau kita melakukan suatu percabulan, ya, maka itu
bukan suatu yang kudus, ya. Sekali-kali tidak, ya. Jadi ini yang dimaksud dengan kudus, menjaga kekudusan, ya. Matius 6 ayat 22. Ya, demikian juga mata, ya. Jikalau matamu baik, maka teranglah semuanya. Jadi kalau mata kita baik, maka semua anggota menjadi terang, ya. Jadi kalau matamu tidak baik, maka tentunya gelaplah, ya. Maka disitulah, ya, kesempatan dari apapun jenis kuasa-kuasa gelap akan bekerja. Jadi mata ini, ya, di dalam yang dibahas di dalam suratan Paulus ini, ya, ini menandakan bahwa kita harus memperhatikan, ya, jikalau matamu baik, maka teranglah semuanya. Itu ini di Matius 6 ayat 22. Jadi sudah ada tertulis demikian. Tapi dalam 1 Yohanes 2, 1 Yohanes 2 ayat 16. Kalau kita bisa lihat ini 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah telah hidup selama-lamanya. Amin. Ya. Jadi di sini dikatakan, ya, keinginan daging, keinginan mata. Ya. Jadi mata ini, ya, salah satu bagian daripada anggota, ya, itu sangat memiliki peran yang penting sekali. Jadi kita harus menjaga, ya, mata kita, ya, sebab dari keinginan-keinginan itu, ya, oleh karena mata. Perhatikan saudara sekalian, ya, Hawa jatuh dalam dosa, ya, ketika dia melihat pohon itu, alangkah indahnya, ya, ya, dia melihat buah itu, dia dari pandangan mata pertama. Jangan jauh-jauh, ya. Orang jatuh cinta itu dari pandangan mata pertama, saudara sekalian. Ya. Jadi perhatikan, mata itu harus kita perhatikan. Ya. Ada orang yang kadang-kadang lihat cewek cantik lewat, ngelirik, ya. Terus dia berpikir, dia baru melihat karena matanya. Ya. Jadi saudara sekalian, ya, tubuh, ya, satu, tetapi anggota-anggota banyak, ya. Jadi salah satunya adalah mata. Ya, jadi Alkitab, ya, berbicara, ya, membahas tentang mata. Ya. Ada tangan, ada kaki, ada mulut, tapi yang berbahaya juga, saudara sekalian, lidah. Ya. Jadi oleh karena lidah, ya, bangsa satu dengan bangsa lain bisa berperang oleh karena ucapan lidah seorang pemimpin, ya enggak? Ya. Jadi kita harus, ya, ini suatu pembelajaran, ya, salah satu anggota tubuh, yang satu yaitu lidah. Kalau yang tadi mata, yang sekarang lidah. Jadi lidah itu pun harus, ya, dijaga dengan baik, ya. Jadi semuanya mempunyai peran sendiri-sendiri, semua anggota itu, ya. Jadi satu sama lain saling berhubungan, ya. Jadi kalau kita hanya tubuh saja tanpa anggota, maka itu bukan tubuh, ya. Jadi syaratnya itu tubuh harus, ya, terdiri dari beberapa anggota, ya, untuk menopang tubuh itu, ya, tetap menjaga kekudusannya, ya. Jadi saudaraku sekalian, ya, jadi itulah Tuhan menciptakan begitu unik, begitu indah, ya, di luar pemikiran kita, ya, menciptakan manusia itu dengan banyak anggota-anggota tubuh yang satu sama lain untuk menopang, ya. Jadi kalau kita menjaga dan memeliharanya, ya, dan kita dikatakan sebagai orang-orang kudus, ya, sebab
memang benar ya. Kalau Tuhan mengatakan bahwa tubuh itu ya, merupakan persembahan yang hidup ya, maka dan yang kudus, maka semua anggota-anggota tubuh harus bersih ya. Jadi bagaimana disebut hidup dan kudus kalau mulut kita mengeluarkan kata-kata yang kotor ya. Ya. Kemudian telinga kita tidak pernah mendengarkan akan kebenaran firman, tidak mau mendengar ya. Telinga ini harus dipakai untuk mendengar ya. Iman timbul karena pendengaran. Jadi telinga kita ya harus mendengarkan ya, mendengarkan lagu-lagu termasuk pujian-pujian ya, dan paling tidak ya ada hubungannya dengan hal-hal yang bersifat rohani ya. Jadi kita tidak mendengarkan lagu-lagu dunia melulu ya, tetapi kita paling tidak ya ada lagu-lagu rohani seperti tadi ya. Pak Joni sudah mempersembahkan suatu pujian-pujian ya, dan itu semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan ya, bukan untuk kemuliaan kita bersama, tapi semata-mata untuk kemuliaan Tuhan, segala sesuatu kepadanya. Jadi kita mendengar dan kita menikmati pujian itu ya, dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita banyak menulis ya, barang siapa bertelinga baiklah ia mendengar ya, tetapi banyak ya yang bertelinga tetapi tidak mau mendengar ya. Malam hari ini ya kita ada di forum ya Zoom ini ya. Ini merupakan demi kemurahan Allah. Aku hadir di tempat ini ya. Demi kemurahan Allah aku ada di sini. Aku mendengar ya. Aku melihat, aku merasakan ya bahwa tubuh kita ini harus ya dipenuhi dengan sukacita ya, hidup yang kudus ya, yang benar. Itulah merupakan ibadah yang sejati ya. Kalau disebutkan persembahan yang benar, yaitu persembahan yang kudus ya, yang hidup, yang berkenan di hadapan Allah ya. Jadi persembahan yang benar ini bukan ucapan manusia, saudara sekalian. Persembahan yang benar ya itu kalau sudah benar pasti baik, kalau sudah benar pasti sempurna. Itu adalah suatu rahasia Tuhan berikan kepada kita. Manusia, baik dia seorang imam maupun ya seorang tokoh, seorang cendekiawan ya, dia tidak bisa menolak itu, tidak bisa berdalih itu. Ada persembahan yang benar bagi Tuhan, yaitu tubuhmu ya, tubuh yang harus benar-benar hidup menurut roh ya. Itulah ya sebab apa? Kalau hidup menurut daging itu adalah suatu kebinasaan, ujung-ujungnya menuju kebinasaan. Tetapi hidup ya menurut roh ya, maka itu akan menjadi suatu kemuliaan ya. Saudara sekalian, kalau kita melihat lihat di dalam perjanjian lama ya, saudara tahu ya, kita tahu semuanya suku Kanaan ya, yaitu terdiri dari suku Hewi, Sidon ya, suku Het, Amori ya, Girgasi, ada berapa suku itu ya. Itu mereka dari suku Ham ya. Mereka dari Ham melahirkan Kanaan, kemudian Kanaan melahirkan suku-suku ini ya. Itu mereka tidak melakukan persembahan-persembahan seperti yang tentunya ya termasuk di zaman Musa ya. Mereka masih melakukan persembahan-persembahan berupa binatang. Tetapi suku Ham ya disebut, kalau kita baca di dalam Kejadian itu perkataan ucapan atau firman Tuhan kepada Ham ya, terkutuklah Kanaan ya. Terkutuklah Kanaan ya, karena ketika Nuh ya, kondisi telanjang ya, setelah karena dia mabuk minum anggur ya, karena dia kan seorang petani anggur, dia mabuk dan telanjang ya.
anaknya yang bernama Ham itu menceritakan kepada saudara-saudaranya, ya. Dia tidak melakukan yang baik dengan menutupin auranya, tapi menceritakan, ya. Dia ngomongin gosip, ya, mulutnya itu. Jadi di sini mulut, ya, salah satu anggota tubuhnya. Jadi menceritakan, sehingga ketika bapaknya sadar, ketika Nuh sadar, maka apa kata Nuh? Terkutuklah Kanaan. Dia tidak menyebut terkutuklah kau, hei kamu Ham. Dia tidak sebut namanya, ya. Tapi terkutuklah Kanaan. Jadi apa yang benar dikatakan itu, ya, apa yang terjadi saudara sekalian ketika Tuhan mengatakan terkutuklah Kanaan, maka engkau akan menjadi hamba atas saudara-saudaramu, yaitu Yafet dan Sem, ya. Jadi benar, ya, bangsa ini menjadi bangsa yang terkutuk, dan apa yang mereka persembahkan, yang kita tahu bangsa Kanaan, mereka mempersembahkan anak-anaknya, manusia dipersembahkan. Ini suatu perbuatan yang kecil kepada dewa, pada dewa-dewa Molok atau siapapun dewa Tuhannya itu. Mereka mempersembahkan anak-anaknya, ya. Jadi apa yang disampaikan firman Tuhan itu adalah benar. Terkutuklah engkau Kanaan, ya. Jadi mereka sampai melakukan suatu persembahan-persembahan yang di luar, ya, pemikiran, di luar kehendak Tuhan. Abraham, ya, ketika mempersembahkan anaknya, ya, itu suatu ujian bagi dia, ya, sebab dia mengharapkan anak yang lahir dari dagingnya sendiri, sedangkan anaknya tinggal cuma satu, disuruh mempersembahkan, tapi dia melakukan itu, ya, tetapi akhirnya, ya, itu Abraham telah berhasil, maka dia disebut saat itu menjadi, ya, bapak orang percaya. Jadi kita dapat belajar dari sini, ya, sebenarnya, ya, kita adalah orang yang sudah menerima kemurahan, ya. Sebab apa? Persembahan, ya, seperti domba binatang tidak membawa suatu keselamatan, tetapi persembahan kita yaitu Kristus lewat kayu salib, ya, itu satu kali untuk selama-lamanya, ya. Jadi ini kita orang yang percaya, ya, kita bersyukur, kita menyembah, ya, Allah Tuhan yang hidup, ya, bukan Tuhan yang mati, ya, tapi yang hidup. Makanya, ya, ketika Yesus, ya, disalib, sebelumnya Yesus mengatakan, aku akan bangkit, anak manusia akan diserahkan, akan disesah, dianiaya, diludahin, ditampar, dimaki, dihujat, ya. Tetapi seperti anak domba yang keluh, ya, tidak ada bersuara. Tetapi aku akan bangkit pada hari yang ketiga, ya. Jadi ada suatu persembahan yang kudus dari yang segala yang kudus, yaitu lewat pengorbanan Kristus, ya. Jadi itulah, ya, Paulus sampai mengatakan, persembahkanlah tubuhmu, ya, persembahkanlah tubuhmu yang hidup. Jadi selama kamu masih hidup, mempersembahkan itu. Hidup di dalam roh, ya. Hidup bukan hidup menurut keinginan daging, ya. Tapi kita malam hari ini, kita diingatkan kembali, ya, kita telah, ya, melakukan, ya, suatu persembahan, ya, yaitu tubuh kita, ya. Di dalam forum ini kita mendengar firman Tuhan, kita memuji-muji Tuhan, ya. Kita sedang menguduskan diri kita. Jadi saudaraku sekalian, jangan main-main loh, ya. Jangan main-main dengan ibadah-ibadah baik yang nyata, ya, baik seperti ini yang online, ya. Tuhan hadir, Tuhan mendengar. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan, ya. Tuhan dapat melihat, dan Tuhan melihat hati pribadi, ya. Dia tidak melihat penampilanmu, kondisimu, keberadaanmu, ya, jabatanmu, kekayaanmu, tetapi dia melihat hati kita, kerinduan kita, ya, sukacita. Apakah engkau damai karena aku? Apakah engkau merasa damai demi aku?
Apakah kedamaianmu oleh karena kekayaanmu? Ya, saudaraku sekalian, ini kita diingatkan, ya, kita harus hidup di dalam damai. Damai bukan oleh apa yang kita miliki, ya. Kalau kita dihadapkan suatu masalah, ya, kita tetap bersyukur, ya. Bersyukur dan bersyukur, ya. Jadi demi kemurahan Allah, siapakah yang dimaksud? Mengapa Paulus memakai demi kemurahan Allah? Ya, kenapa kok enggak? Demi kemurahan Yesus Kristus tidak menulis demikian. Ya, karena Paulus masih kental dengan tradisi, ya, apa namanya itu, tradisi Tauratnya, ya. Jadi dia Paulus menyebut Allah, ya. Jadi kalau sudah Allah, ya itu pasti Tuhan, ya. Dan kalau sudah Tuhan, sudah pasti juru selamat. Ya, jadi aku dan Bapa adalah satu. Ya. Jadi ini yang membuat orang Israel tidak bisa menerima, ya. Karena Yesus telah menyamakan dirinya dengan Allah. Memang firman mengatakan, firman itu telah menjadi manusia, ya. Maka dia telah mengosongkan dirinya. Segala kealahan, atribut kealahan dia tinggalkan, ya. Selama melayani dia hanyalah manusia biasa, ya. Tetapi sifat-sifat ilahi, kuasanya dengan memberikan 5.000 orang makan gratis sampai kenyang, itu tidak bisa dilewatkan. Dia harus melakukan itu, ya enggak? Karena memberi itu sesuatu yang baik, ya. Menyelamatkan orang yang lagi kelaparan, ya. Dia memberikan makan itu. Orang sakit, ya. Bukan saja semua segala sakit penyakit hanya lewat firman-Nya, lewat perkataannya. Karena apa, saudara sekalian? Bangkitlah, ya, sembuhlah. Imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Hanya cukup dengan perkataan. Karena apa? Karena dia sang firman. Ya, dan dia adalah firman itu, firman yang hidup, firman yang hidup, yang kudus. Ya, kita adalah orang-orang yang hidup, orang-orang yang hidup, orang-orang yang kudus, melakukan perintahnya. Ya apa tidak? Kalau kita tidak hidup di dalam kekudusan, maka kita, Roh Kudus itu tidak bisa hadir, ya. Siapakah kemurahan yang memiliki kemurahan itu? Dia adalah Kristus itu sendiri, ya. Saudara sekalian, kita lihat di ini nubuatan di dalam Mazmur, ya. Sebentar, ke Mazmur 45. Ya. Perhatikan 45 ayat 3 atau ayat 2, ya. Saya akan membacakan. Mazmur 45 ayat 3 atau ayat 2. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu. Perhatikan saudara sekalian. Kemurahan tercurah pada bibirmu. Sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ya, sudah bisa paham ini? Ya, ini adalah ayat, ya, ayat yang ucapan dari Allah sendiri, ya, kepada seorang anak manusia, ya, yang terelok di antara anak-anak manusia. Siapa lagi kalau bukan Kristus? Ya, ini Mazmur berbicara. Makanya, ya, Mazmur, ya, kitab Mazmur, yaitu Daud bisa menyampaikan itu, ya. Karena bagaimana? Bagaimana mungkin dia bisa menulis begitu kalau dia hanya seorang anak penggembala ternak, ya. Anak yang masih kemerah-merahan, ya, akhirnya menjadi seorang raja, ya. Dia dipakai Tuhan, ya. Dan dia berbicara ini oleh karena hikmat Allah, ya. Karena ilham dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Engkau yang terelok, terindah, termulia di antara anak-anak manusia. Kemurahan tercurah pada bibirmu. Ya. Jadi kita sebagai orang yang percaya, dia adalah Kristus, ya, yang memiliki kemurahan. Ya. Kemurahan, lawan kata dari kemurahan apa? Pelit, ya.
Jadi lawan kata kemurahan itu pelit ya. Kalau sudah kemurahan itu sesuatu yang baik, suka menolong ya enggak? Kalau sudah kemurahan suka membantu ya. Kalau sudah memiliki hati yang penuh kemurahan itu suka menolong, suka memberikan tumpangan saudara sekalian. Dia peduli dengan sesamanya, terutama kepada saudara-saudara yang seiman. Ya enggak? Ada loh orang Kristen itu ya dia mau orang lain baiknya bukan main, tetapi sama saudara-saudara Kristennya dia dia alergi. Ya ada juga loh. Ya. Ada juga orang Kristen. Ya. Sampai hari ini saya dengar dia ragu-ragu menyebut nama Allah. Oh Allah itu sesembahannya orang seberang. Dia nggak tahu dia. Ya. Dia nggak tahu. Ya. Kristen Arab ya ratusan tahun sebelum ada agama baru di Timur Tengah itu sudah ada Kristen Arab itu ratusan tahun sebelumnya sudah menyebut nama Allah. Jadi Allah itu ya Tuhan. Jadi itulah ya kondisi ya sampai sekarang ini masih ada sesuatu perbedaan, masih ragu-ragu, masih takut, ya, ragu-ragu, tidak sepenuh hati. Kalau engkau tidak percaya bahwa akulah dia, maka engkau akan mati dalam dosamu. Berarti kan seperti ucapan itu. Dan orang-orang penakut itu sudah dinubuatkan di dalam Wahyu. Orang-orang penakut, orang-orang apa? Bagian-bagian daripada orang-orang penakut ya orang-orang yang tidak mewarisi kerajaan surga ya orang-orang yang masuk dalam api neraka ya tapi kita ya tidak menerima roh ketakutan ya tetapi kekuatan ya kita hidup ya oleh karena kemurahan itulah yang dimaksud kemurahan demi kemurahan Allah. Saya suka sekali dengan bahasanya Paulus ini. Ya, mau menasihatin saja ya, dia pakai istilah demi kemurahan Allah. Ya, jadi kemurahan Allah itu di dalam Perjanjian Baru banyak ditulis, Bapak sekalian, banyak tertulis. Kemurahannya, kemurahan hati Allah, ya, kemurahannya, huruf besar, ya, itu banyak kemurahan itu. Tapi di dalam perjanjian baru, perjanjian lama, saya hanya menemukan kalau nggak salah hanya satu atau dua ya. Yang pasti hanya satu ayat ini di dalam Mazmur 45 ayat 3 atau 2 ini ya. Hanya satu ya yang menjelaskan. Lain-lainnya itu kemurahan-kemurahan tentang apa yang diperbuat oleh manusia. Kalau di dalam kisah para rasul memang ada juga ya itu seorang siapa itu kisah para rasul ya itu ada menyebut kemurahan hatimu itu kepada seorang gubernur ya siapa Felix ya gubernur ya seorang gubernur Felix disampaikan oleh seorang pengacara kalau salah itu ya. Jadi orang pengacara ini yang mewakili kaum Yahudi ya yang mereka akan menangkap Paulus ya. Jadi dia menghormati ya, dia menghormati gubernur ini dengan menyebut kemurahan hatimu ya gitu. Jadi ada kemurahan untuk yang dipakai untuk kepada manusia, tetapi bagi orang percaya kemurahan itu adalah milik Tuhan. Dia adalah Kristus Yesus. Ya, saudara sekalian, ya, saya tidak memperpanjang lagi, ya, tapi sampai di sini, ya, bahwa kita mendapatkan suatu kemurahan, ya, kemurahan dari Tuhan, ya, kita Yesus Kristus, yaitu kita bisa mengenal Dia ya, lewat kemurahannya kita di dalam ibadah kita sehari-hari, yaitu ya hidup di dalam kekudusan, ya mempersembahkan tubuh kita, jangan sampai hidup ini tercemar, ya tetap menjaga kekudusan kepada Tuhan. Itu adalah bagian daripada ibadahmu yang sejati. Ya, kalau kita rajin ke gereja,
rajinnya bukan main ke gereja, tetapi keluar dari gereja kita tidak seperti di gereja lagi, saudara sekalian. Ya, jadi itu orang-orang yang tidak atau belum menerima kemurahan. Ya, jadi kita harus saling bersyukur ya lewat doa. Terima kasih Tuhan oleh kemurahan-Mu, ya, oleh kebaikan-Mu, oleh kasih-Mu. Ya. Makanya saya menyebut tadi, katakan bahwa tidak ada kasih di dunia ini selain kasih yang telah menyerahkan nyawanya. Itu adalah suatu kemurahan. Bagaimana mungkin Yesus mau melakukan itu demi kita? Siapakah kita ini? Inilah yang disebut kemurahan. Demi kemurahan Allah. Paulus dengan luar biasa mengatakan ini. Kita belajar, ya, Bapak sekalian, kita belajar dan belajar. Setiap kata demi kata jangan dilewatkan, ya, di dalam mempelajari Alkitab itu. Sebenarnya apa Tuhan maksud ini? Ya. Sungguh luar biasa. Kita tetap setia. Orang setia akan diberikan hikmat, ya. Orang yang tidak setia, ya, saudara tahu sendiri. Mari kita lebih setia di hadapan Tuhan. Demikian yang dapat kami sampaikan, ya. Kita akan masuk dalam bincang-bincang. Saya mengharapkan tambahan-tambahan dari teman-teman supaya kita mendapatkan suatu pemahaman yang lebih dalam lagi. Sebab pengetahuan sangat terbatas, ya. Tapi kalau kita mau sharing bersama, itu adalah bagus, ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Kembali kami serahkan apa yang telah kami sampaikan. Supaya benar-benar bertumbuh di dalam hati setiap pribadi. Karena Engkau melihat hati yang mendengar. Engkau memperhatikan, Engkau mengasihi mereka dalam segala pergumulan mereka, usaha-usaha mereka, dalam setiap perencanaan mereka, yaitu hamba-hamba-Mu yang hadir malam hari ini, di Zoom ini. Engkau memberkati menurut kekayaan-Mu, menurut kelimpahan-Mu, menurut kehendak-Mu yang jadi. Sebab apabila Engkau yang berkehendak, siapa yang berani menentang Engkau? Karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau yang berkehendak. Dan segala rancangan-Mu sungguh indah dan mulia. Tidak ada sesuatu rancangan kecelakaan yang Engkau rencanakan. Karena Engkau mengetahui segala rancangan-Mu. Sungguh luar biasa karya-Mu. Biarlah kami bersyukur dan bersyukur dalam segala hal. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh kebaikan-Mu. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagi-Mu. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan Pak. Ya, terima kasih untuk hambanya Bapak Anfal yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Amin. Ya, hari ini temanya demi kemurahan Allah, ya. Kita ini semua harus melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, yaitu kemurahannya, ya. Sampai hari ini kita masih sehat, masih diberkati, masih dilindungi, masih disertai, ya. Oleh sebab itu kita harus mempersembahkan hidup kita ini benar-benar yang hidup, benar-benar yang kudus. Tentunya juga harus berkenan kepada Tuhan. Jadi jangan main-main lagi dalam hidup kita, ya. Karena sisa hidup kita ini mau diapain sama kita nih, itu ada di tangan kita sendiri, ya. Kita harus membalas kebaikan Tuhan dan jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Berapa kali Tuhan melakukan kebaikan buat kita? Tidak terhitung, ya. Seperti saya, ya, saya stroke, saya sembuh, saya kena jantung, saya dipulihkan, disembuhkan. Bagaimana dengan Anda? Ya, tentunya harus kita membalas dengan mempersembahkan persembahan yang hidup kepada Tuhan. Ya, nggak ada yang lain, hanya itu. Ya,
Karena saya pegang selalu Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, kita harus lakukan itu sungguh-sungguh. Amin. Ya, karena waktu hidup kita ini sempit. Ya, kita nggak bisa hidup terlalu lama. Ya, banyak orang pengen hidup lama, pengen panjang umur. Ya, tapi nggak melakukan sesuatu untuk Tuhan. Untuk apa kita hidup lama-lama? Ngumpulin apa gitu loh. Padahal Kolose 3 ayat 2, jangan pikirkan perkara duniawi, tetapi pikirkanlah perkara yang di surga. Gimana perkara yang di surga? Kita sudah lakukan belum sampai hari ini? Harus kita sudah lakukan. Bersama Yesus tidak ada yang suka, bersama Yesus kita lakukan. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Amin. Ya, sampai kapan ya? Tentunya sampai akhir hidup kita. Terima kasih yang banyak, Bapak Anfal. Tuhan berkati. Tuhan kiranya Tuhan pakai terus menjadi saluran berkat firman Tuhan dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Amin. Kita akan kembali besok di Family Ministry yang melayani Pendeta Walter Bernardus. Ya, sudah lama Mbak Tuhan ini karena kesibukannya ya, misinya ke daerah-daerah, dan besok dia akan memberkati. Kita doakan biar Tuhan urapi, biar kita semua diberkati. Sampai hari ini Tuhan Yesus tetap memberkati kita melalui firman-Nya dan kita lakukan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan doa siapa? Tuhan Yesus memberkati. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur kami Bapa. Kau melihat hati kami penuh dengan ucapan syukur. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau tidak melihat kesalahan-kesalahan kami, menghukum kami, tapi Engkau senantiasa mengampuni dan mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh peduli kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini yang bisa menguatkan kami. Bahkan Tuhan, kerinduan kami tidak hanya kami mendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus berkati firman yang diberitakan agar firman ini hidup di dalam kehidupan kami, memimpin kehidupan kami dan memampukan kami melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Pak Anfal yang sudah menjadi saluran berkat. Tuhan berkati hamba-Mu ini. Berkati istri, anak-anak, cucu, Tuhan berkati Tuhan. Campur tangan di tengah-tengah keluarganya. Bahkan di dalam pelayanannya, kerinduannya yang menggebu-gebu Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat bagi Pak Anfal Tuhan. Agar dia boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu, menjadi saksi-Mu, dimanapun dia ada, Tuhan pimpin. Dan keluarganya semua ada dalam tanggung jawab-Mu Tuhan. Engkau yang memilih, Engkau juga yang bertanggung jawab atas semua kebutuhan dari Bapak Pak Anfal ini. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu beserta dengan seisi keluarganya. Keluar dan masuk, Tuhan berkati. Juga berdoa bagi Bapak Gembala di tempat ini, Tuhan Yesus. Pak Mingguan, Pak Hendra Winata, Tuhan berkati. Berikan panjang sabar bagi beliau Tuhan. Sehingga bukan emosi, tetapi Tuhan dengan lemah lembut dia boleh membawa kami Tuhan. Sehingga kami lebih hari lebih mengerti akan kehendak-Mu. Tuhan Yesus berkati, urapi Tuhan. Bapak Gembala, Pak Komingguan maupun Pak Hendra Winata. Tuhan berkati, berlimpah-limpah. Keluarganya, anak, cucu, istri, Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, bukan mereka ingin menjadi pemimpin atau menjadi gembala, tetapi Tuhan yang memilih. Oleh sebab itu kami serahkan semua
kebutuhan, kerinduan dari keluarga Pak Pendeta Komingwan maupun Pak Hendra Winata ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka mengerti akan kehendak-Mu dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Bapak Gembala kami, Pak Komingwan dan Pak Hendra Winata ke dalam tangan-Mu. Semua pengurus-pengurus juga Tuhan, di dalam family ministry ini. Tuhan, jangan ego kami, jangan kedagingan kami, tetapi biarlah hikmat yang daripadamu memimpin setiap pengurus di family ministry ini. Sehingga kami boleh saling mengingatkan, saling menasihati satu dengan yang lain, bahkan mendoakan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Persekutuan ini boleh bertambah-tambah Tuhan. Lebih mengenal Engkau lagi Tuhan Yesus. Karena firman-Mu mengatakan orang yang pengetahuan akan Allah, maka dialah yang binasa. Kami mau Tuhan hari lepas hari lebih mengenal Engkau lagi. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat yang ada di family ministry kami semua Tuhan. Kami mau saling berbagi, kami mau bertumbuh bersama Tuhan Yesus. Kami saling menasehati, saling mendoakan, sehingga benar-benar kami boleh ada dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Kami ingin mempunyai hati yang rindu senantiasa ada di dalam pelataran-Mu Tuhan. Kami mau bersekutu setiap saat Tuhan, menambah-nambah pengetahuan kami dalam firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu mempersatukan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ketiganya yang Maha Esa mempersatukan kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang ada dalam masalah Tuhan, Engkaulah jawaban. Engkaulah jalan keluar bagi kami semua yang percaya kepadamu. Kami mujizat-Mu masih ada Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati semua itu karena Engkau sudah menyediakannya buat kami yang percaya. Terima kasih Bapak. Mereka yang tidak sempat hadir, biarlah firman ini juga sampai kepada mereka Tuhan. Sehingga mereka pun boleh bermurah hati seperti firman pada malam hari ini. Mengajar kami untuk lebih hati-hati Tuhan. Lebih menjaga kualitas hidup ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani pekerjaan-Mu dimanapun saja mereka ada. Gereja-gereja Tuhan berkati. Biarlah kami panjang sabar sekalipun mereka menyebut kami sedikit. Tapi kami percaya kuasa-Mu luar biasa bekerja di tengah-tengah umat pilihan. Kami serahkan hamba-hamba-Mu Tuhan dengan pelayanan-pelayanan, saksi-saksi Kristus. Tuhan berkati, urapi Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Pemimpin kami Bapak Presiden maupun wakilnya Gibran maupun Pak Prabowo, Tuhan berkati. Jangan kehendak mereka juga Tuhan, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Biar mereka menjadi pelaku-pelaku kebenaran Tuhan. Dan menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Bangsa Indonesia kami serahkan juga. Biar banyak jiwa boleh bertobat Tuhan. Dan banyak jiwa dimenangkan untuk masuk dalam rumah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk semua Tuhan. Bahkan fakir-fakir miskin yang kekurangan saat ini Tuhan. Pakai anak-anak-Mu ini. Untuk tidak berhenti berbuat baik Tuhan. Tidak jemu-jemu menabur Tuhan kebaikan. Sehingga pada waktunya kami akan menuai Tuhan. Buah-buah yang manis Tuhan. Buah-buah roh. Buah-buah yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pada malam hari ini doa kami ini. Dan kami berdoa juga untuk Pak Wharton yang besok akan
bertugas. Tuhan berkati. Tuhan persiapkan hamba-Mu ini, dan biar beliau boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan, saluran berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakanlah doa kami ini Bapa, sehingga semua ini boleh menjadi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya, amin.